Ya, selamat sore buat teman pecinta rempah semuanya. Kali ini saya akan mengupas tentang media tanam. Ya, mengingat di berbagai request di komunitas Facebook banyak yang mengeluh tentang kegagalan. Hal itulah yang harus diselesaikan agar mereka bisa memproduksi bibit sendiri dan juga menghemat pengeluaran dalam bertani. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah mengenai media tanam atau media semai. Hal itu sangat mempengaruhi keberhasilan. Ya, karenanya akan saya bahas lagi yang dimana video sebelum-sebelumnya sudah saya singgung ya. Oke. Nah, di balik ya. Nah, di balik itu ada tanah bekas penyiangan ya. Bekas penyiangan itu yang nantinya akan digunakan atau dibahas dalam pembuatan media tanam. Namun sebelumnya saya terangkan dulu sesuai dengan pengalaman saya. Langkah awal apabila kalian mau buat media tanam, maka hal yang harus dilakukan adalah pengambilan tanah. Cara pengambilan tanah yang baik. Nah, kalau tidak ada lahan yang sudah dibersihkan rumputnya, maka sebaiknya bersihkan yang rumputnya paling subur. Nah, misalkan seperti ini ya, saya contohkan saja. Nah, dibuat seperti itu ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk media tanam skala kecil atau skala untuk diri sendiri. Ya, dalam artian bukan untuk di usaha bibit. Nah, kalau di dalam usaha bibit, ini saya balik dulu. Nah, langkah awalnya itu bila memang sudah kering seperti ini, maka langkah awalnya buang dulu ranting-ranting dan rumput-rumput seperti ini. Kemudian pakai ini. Nah, tanah inilah yang akan digunakan untuk media tanam di polybag, khususnya dalam pembibitan jenis rempah. Ini bisa digunakan bukan hanya untuk pembibitan, namun juga bisa digunakan untuk media tanam dalam pot. Nah, ini untuk menghindari terjadinya jamur dan patogen atau cendawan patogen yang terbawa, ini sebaiknya dijemur dulu. Kalau sudah warnanya berubah putih kering, dalam artian kering, itu bisa digunakan. Nah, agar lebih bagus
maka dikumpulkan dan diayak seperti yang tadi saya lakukan, kemudian dikumpulkan dalam sebuah tempat. Apabila tidak musim hujan, maka di luar ruangan nggak ada masalah, tapi kalau musim hujan sebaiknya di bawah atap. Nah, untuk langkah selanjutnya, biasanya ada yang bertanya itu campurannya apa. Nah, ini campuran agar terjadi gembur ya, agar gembur itu dicampur dengan kulit padi. Tapi satu hal yang harus diingat, beda tempat, beda daerah, beda pula tekstur tanahnya. Nah, kalau di tempat saya campur dengan arang kayu, terus ada kulit padi yang sudah lapuk dan yang masih baru. Nah, takarannya tanahnya 1, arang kayunya setengah, kulit padinya 1. Misalkan di tempat lain, kalau tanahnya terlalu lengket, itu bisa 1,5 sampai 2. Ya, disesuaikan dengan kondisi tanah kalian masing-masing. Nah, begitu. Nah, setelah tercampur dan diaduk rata, maka saya lakukan penyiraman dengan PGPR atau bisa pakai trichoderma. Nah, setelah itu ditutup dengan plastik atau terpal. Kalau di dalam ruangan cukup pakai plastik, nggak ada masalah, atau di bawah atap yang intinya tidak terpapar sinar matahari langsung. Kalau di luar ruangan sebaiknya menggunakan terpal yang rapat. Pengocoran diusahakan rata dan tidak terlalu basah. Nah, kemudian setelah 4 hari biasanya saya buka, saya aduk lagi. Kemudian untuk skala ribuan, saya ngambilnya itu lebih dalam, nggak cuma yang ini. Nah, seperti ini, lebih dalam, kurang lebihnya 10 cm. Nah, setelah itu pengadukan dengan PGPR yang pertama, yang kedua pengadukannya ya misalkan tanahnya yang saya ambil dalam skala ribuan itu harus dalam, karena kalau nggak dalam terlalu sulit ya. Itu yang kedua, saya kocor dengan mol atau mikroorganisme lokal. Bisa dari POC air cucian beras, bisa dari fermentasi sisa-sisa buah dan sayur, bisa juga dengan pupuk cair lainnya. Saya kocor lebih basah dari pengocoran yang pertama, kemudian saya tutup lagi 3 hari. Atau bisa juga langsung dimasukkan ke polybag. Nah, tapi dengan catatan tidak langsung ditanami. Nah, untuk lebih jelasnya itu kalian bisa datang ke tempat saya. Silahkan, saya berada di Desa Watu Dhuwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah,
Setelah dimasukkan ke polybag, ditutup lagi dengan terpal bisa, dengan plastik bisa. Kalau di bawah atap itu dengan plastik nggak masalah, dengan terpal nggak masalah, atau bisa juga dimasukkan langsung ke sungkup. Nah, setelah itu sekitar 4 hari dibuka. Setelah tumbuh rumput kecil-kecil, maka itulah waktu yang pas untuk ditancepin tanaman. Sebenarnya nggak harus dengan langkah seperti yang saya sebutkan tadi, bisa. Namun kalau seperti yang saya lakukan tadi, sesuai dengan yang saya lakukan, itu pengalaman saya di sini lebih, persentase keberhasilannya lebih tinggi selain daripada posisi sungkup dan lain-lain. Itu dalam penyiapan media tanam. Untuk lebih jelasnya kita lihat yang sudah ada. Nah, ini hasil dari tanah yang saya sebutkan tadi, dan ini baru keluar sungkup. Nah, ini seperti yang saya sebutkan, bisa untuk media apapun, tidak hanya di persemaian. Nah, seperti itulah hasilnya. Di sana ada cengkeh juga sih. Nah, ini bagi yang tahu, ini juga tanah hasil seperti yang saya sebutkan tadi. Ini pada pohon melada, tumbuh sangat subur. Dan ini yang bibit perdu ya, ini bibit perdu. Ini ada, itu panja dari berbagai macam ada. Nah, untuk media sambung, ini kemukus sambungnya tuh, hasilnya seperti itu, bisa dilihat sendiri. Dan ini untuk penanaman media yang habis cangkok ya, tumbuhnya sangat subur dari tanah kerikan teratas, atau dalam bahasanya tanah topsoil. Nah, ini sudah dibayarin orang Jawa Barat, ini tinggal nunggu musim hujan. Nah, kita lanjut lagi ke dalam sungkup. Nah, kita lihat dulu yang hasil dari tanah. Seperti yang saya bilang, cocok untuk segala jenis tanaman. Nih, tumbuhnya sangat subur. Ini cengkeh, cengkeh untuk persemaian cengkeh, bisa dilihat ya. Tidak hanya itu, karena tanahnya memang jadi gembur, ada vaneli. Nah, itu di sana ada pakai nyemai alpukat. Nah, ini ya, ini adalah
media yang sudah saya campur. Nah, awal pencampuran saya campur pakai kocoran PGBR, ya, tujuannya untuk mematikan cendawan jamur. Ini takarannya 1,5, tanahnya 1, kulit padinya 1 yang sudah saya campur, baik itu yang lapuk ataupun tidak, intinya dimasukkan dalam wadah 1. Nah, kemudian seperti yang tadi saya bilang, diaduk-aduk, tutup. Saya tutup pakai plastik. Setelah 4 hari saya buka, aduk lagi, saya kocor mol atau mikroorganisme lokal. Nah, saya kocornya pakai fermentasi ini. Ini fermentasi dari bonggol pisang, air sabut kelapa, air cucian beras, air kelapa, dan air. Untuk unsur N-nya saya kasih itu air cucian beras, air kelapa, bonggol pisang, dan untuk unsur N-nya saya kasih rendaman kotoran hewan. Bisa juga, atau kalau nggak ada, pakai rendaman kedelai. Nah, saya kocorkan ke media tanam, saya tutup lagi. Nah, kemudian saya masukkan ke polybag. Nah, ini ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, muncul rumput kecil. Nah, setelah dimasukkan polybag, itu jangan terlalu padat. Ya, cukup sedang-sedang saja, nggak usah terlalu padat. Nah, ini setelah ditutup dengan plastik dan berada di polybag selama 4 hari, kemudian dibuka, ada rumputnya kecil-kecil seperti ini, maka saatnya untuk ditanam. Nah, ini lubang ya yang saya buat waktu mau proses penanaman. Nah, untuk kelembaban ini tidak boleh terlalu lembab saat penanaman, karena bila terlalu lembab lebih rawan terjadi busuk. Akar baru yang muncul itu akan lebih mudah busuk di media yang lembab. Nah, ini adalah cabai jamu, kita petik buat contoh. Nah, saat penanaman ya, misalkan penanaman jenis kemukus atau cabai jamu, itu sebaiknya seperti ini. Nah, ini nggak usah dipadatkan, ini cukup ditekan begini, udah, langsung taruh di sungkup. Nah, apabila medianya selama 4 hari itu kurang basah, apabila dalam 4 hari kalian jangan langsung ambil entres, sebaiknya kalian cek dulu. Kalau medianya masih terlalu basah,
sebaiknya jangan ambil entres dulu. Nah, patokannya seperti ini, ditekan pakai tangan sekuat tenaga, tidak mengeluarkan air, tapi ketika dilepas tidak buyar. Inilah yang dinamakan dengan lembab, beda dengan yang namanya basah. Nah, bila kekeringan boleh kalian langsung ambil entres, nggak masalah, nanti disiram sedang-sedang saja. Nah, bila masih basah kalian mengambil entres, secara otomatis waktu penanaman tertunda dan entres itu bisa layu. Ya, begitu keterangan dari saya. Bagi yang kurang jelas atau kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau mau request liputan atau pengalaman tentang apa, silahkan, dan selamat sore.